Buati kula 5 perkara nih. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakunono ya. Salat malam kerjakan salat malam. Kaping telu wong kang saleh kumpulono ya, berkumpul bersama orang-orang saleh. Kemudian kaping papat kudu weteng ingkang luwe gitu ya. Dalam versi lainnya weteng iro ya ingkang luwe gitu ya. Intinya apa? Puasa gitu ya. Perut kosong gitu ya. Sering berpuasa. Ya kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, lama berzikir di malam hari. Ini ya Masya Allah ya. Ucapan seperti ini dibangun dengan dalil, dengan ayat dan hadis. Banyak menunjukkan ini. Makanya tombo ati ini ma'ruf di negeri kita. Yang semakna dengan ini, yang dikenal di kalangan para ulama bukan tombo ati ini, tapi mirip sekali. Yaitu ada 2 dinisbatkan kepada Ibrahim Al-Khawas ya, beliau wafat tahun 291 Hijriah, jadi lebih dulu nih ya. Dan ada yang mirip juga dinisbatkan kepada Yahya bin Mu'adz, mirip sekali ya, beda sedikit saja. Jadi yang dikenal di kalangan para ulama ucapan 2 orang ini. Kalau di negeri kita yang dikenal tombo ati, tapi maknanya sama ya, tidak jauh berbeda ya. Kemudian ucapan yang mirip dengan tombo ati ya, Ibrahim Al-Khawas, begitu pula Yahya bin Mu'adz, itu beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatun, obat hati itu ada 5. يقول إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة 5 الصالحين. perkara. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Baca Quran dengan baca Quran dengan tadabbur. Ya, boleh nggak antum membawakan tombo hati dengan nada? Boleh. Ini nasyid yang dibolehkan kalau tanpa musik. Kalau orang baca tombo hati dengan musik, itu justru mengotori hatinya, nggak pas dengan isinya. Untuk mensucikan hati, untuk mengobati hati, justru mendatangkan penyakit baru. Orang yang mendengar musik itu akan lalai dari Allah SWT. Dia menikmati musiknya, bukan memperhatikan isinya. Tanpa musik boleh. Ini seperti nasyid yang dibolehkan, asal dia tidak sering-sering, tidak mengalahkan dia dengan Al-Quran. Kalau seorang malah terkalahkan dengan nasyid-nasyid yang boleh, nggak ada musiknya, nadanya juga biasa begitu, tapi kok malingkan dia dari Al-Quran, banyak nyanyinya dia ya, maka apa? Itu keluar dari maksud ya. Itu yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini kan prosesnya panjang ini kan, tapi minimal ada upaya dari diri pribadi, baca Quran, baca terjemahnya apa sih kan? Jangan antum baca Quran seperti baca dongeng. Seperti apa? Ketika baca kisah-kisah tentang Fir'aun ya, tentang kaum Lut, kaum Samud ya. Kok seperti kita baca dongeng? Itu masalah itu. Allah sebutkan itu bukan untuk sekedar cerita, tapi supaya kita mengambil pelajaran. Ini contoh orang-orang yang durhaka, menentang Rasul, ya, berbuat syirik, kafir, begitu. Jadi bukan sekedar cerita. Dan Allah sebutkan itu dengan berbagai bentuk. Ya. Ceritanya sama, di tempat lain tuh gayanya berbeda cara ceritanya. Ya. Supaya kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Kemudian yang kedua wa khalaul batn. Ini sama dengan kaping papat tadi ya. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe gitu kan. Itu apa? Hah? Kalau yang Anda dapati kaping papat ya. Itu beda versi lagi itu. Biasa ya. Mau apa? Syair kadang-kadang juga beda versi biasa. Riwayatnya kan walau alam ya, ada syaratnya enggak itu ya. Ya, wa khalaul batn, kosongnya perut, maksudnya dengan puasa. Atau lebih umum lagi, bukan sekedar puasa, dia tidak selalu kenyang begitu loh, atau menghindari kenyang, apalagi kekenyangan. Ya, bahkan dikatakan oleh Aisyah itu apa? Musibah yang pertama menimpa umat ini kenyang. Ketika Nabi wafat, itu kan banyak melimpah ya, dia penaklukan itu kan, jadi banyak harta. Itu apa?
kenyang itu ternyata dianggap musibah oleh sahabat. Kenapa? Kalau kenyang itu bawaannya males, ya. Mau ibadah itu berat, ya, bawaannya ngantuk. Belajar aja ngantuk-ngantuk di kelas. Nih, makannya kenyang, ya. Tapi kalau lapar ngeluh, lapar Ustaz. Wah, bukan itu. Kalau laparnya tuh ya dengan sengaja emang untuk, ya, bahkan kata Imam Syafi'i apa? Kalau ternyata kenyang itu, ya inilah tuh kalau ulama berbicara itu mendalam, ya. Kita ini kadang-kadang jatuh semua dengan melanggar semua sebenarnya, ya. Kalau orang-orang dahulu para ulama itu begitu mendalam, ya. Kata Al-Imam Syafi'i, asyab'u ya yuthqilul badan. Kenyang itu memberatkan badan. Bener nggak? Antum kan kalau buka puasa begitu kan, buka Ramadan itu, wah kenyang, ya. Makan ini, minum ini. Tarawehnya, aduh, imamnya panjang, batuk-batuk, ya kan? Nggak begitu. Makanya kalau Ramadan itu justru di situ ujiannya. Gimana buka itu jangan sampai kenyang. Karena kalau kenyang alamat tarawehnya ngantuk udah. Pengennya cepat selesai gitu kan. Padahal Nabi mengajarkannya apa? Panjang. Yang Nabi ajarkan tuh panjang, lama, bukan sholat yang ringkas 7 menit selesai. Enggak begitu taraweh yang Nabi ajarkan. Bahkan begitu didikan Nabi SAW kepada para sahabat ketika beliau berjamaah itu udah mau, ya, mendekati sahur, sampai sahabat bilang, ya, bagaimana Nabi kalau kita tambah ini sisa waktu ini, kita tambah sholat lagi? Nah, pengen nambah malah. Kalau antum kan udah witir, alhamdulillah. Ya, baru-baru mau nambah kan? Ya, lama banget Ustadznya ini. Lalu sahabat minta tambah, muncullah hadis Nabi, man qama ma'al imami, ya, hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri bersalat malam bersama imam sampai selesai, ditulis baginya salat semalam suntuk. Itu hadisnya ketika sahabat minta nambah itu. Padahal udah mau sahur itu. Sampai di malam yang lain itu bahkan sahabatnya yang takut nggak kebagian sahur. Nah, Nabi karena semangatnya mungkin malam 27 itu, ya. Kalau Anda baca itu Allah alam malam 27 yang diharapkan Lailatul Qadar itu. Itu sampai sahabat, kami takut nggak dapat sahur gitu, ya. Ya, ketika Nabi semangat malah sahabat yang jadi takut, nih kalau kita dapat sahur nggak ini, ya. Ya, semangat pengen sholat panjang, tapi kalau nggak dapat sahur ya gimana gitu kan, puasa kan. Itu semangatnya Nabi dan semangatnya para sahabat, ya. Jadi kata Imam Syafi'i begitu, kenyang itu memberatkan badan, wa yuqasil qalba, dan mengeraskan hati. Mbak, kita ini kalau keras hati ini kadang-kadang biasa aja, ya. Harusnya apa, kita ini gimana ngobatinnya gitu, ya. Kayak kita melakukan maksiat biasa aja, melihat maksiat tuh biasa aja. Nah, ini menunjukkan kerasnya hati, ya. Tidak lagi mengingkari kemungkaran, ya. Atau ketika mendengar nasihat ayat Quran tuh biasa aja. Ini menunjukkan kerasnya hati kita. Orang-orang soleh dahulu itu perhatian sekali. Ini masalah. Kalau hati keras itu masalah besar, ya. Bukan masalah biasa, ya. Karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita bawa? Ya. Jadi mengeraskan hati. Dan kenyang itu wa yuzilul fitnah pakai to, ya, menghilangkan kecerdasan. Ini kata beliau, ya. Jangan protes ke ana, ya. Kata Imam Syafi'i ini, ya, menghilangkan kecerdasan, mengurangi lah, ya, mengurangi kecerdasan. Ya, mungkin kecerdasannya lebih kepada menangkapnya, memahaminya, ya. Allahu a'lam. Ya, wa yajlibun naum, ya, menjadi sebab tidur. Ya, kalau orang-orang soleh kan perhatian masalah tidur itu. Kalau kita kan sekarang tidur aja, bangun jam berapa terserah. Kalau orang-orang soleh kan perhatian, ini sholat malamnya gimana nih? Ya, kalau saya tidurnya kemalaman, sholat malamnya gimana? Bisa nggak bangun? Ya, Nabi, ya, lebih seringnya apa? Tidur setelah Isya. Karena pengen bangun malam. Jadi malam itu menjadi waktu penting
untuk bangun, untuk sholat, ya kan? Nah kita kan nggak mementingkan itu. Ini masalah. Ini harus kita koreksi. Ya, ada masalah dalam hidup kita ini, dalam penghambaan kita kepada Allah. Ya, yang Allah perintahkan kita untuk bertahajud. Ya, yang Nabi katakan apa? Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Hendaklah kalian qiyamul lail, itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dahulu sebelum kalian. Jadi sebelum umat Islam zaman Nabi itu ternyata qiyamul lail itu jadi kebiasaan orang soleh dahulu. Nah, kita masuk nggak orang soleh ini? Kalau syaratnya sholat malam, kalau syaratnya sholat malam, kita masuk nggak orang soleh? Ya kan? Ya, jadi menyebabkan tidur, wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan melemahkan orangnya, orang yang kenyang itu dari ibadah. Jadi para ulama, orang-orang soleh itu memperhatikan makan, porsi makan. Ya. Jangan kalau kita sekarang di zaman kuliner, wah makan ini makan, bahkan ada lomba makan lagi, wah nggak masuk gitu Pak. Itu yang kedua. Khala'ul batin. Kalau tadi tombo hati yang keempat ya, kaping papat kudu weteng ingkang luwe ya. Wa qiyamul lail, dan salat malam. Ini yang ketiga. Kalau di apa? Tombo hati yang kedua, yang pindo salat wengi laku nono gitu kan. Bahasa Jawanya juga kayaknya beda bahasa antum sekarang ya. Ini bahasa dulu kayaknya, ini halus gitu ya. Ya, kaping pindo salat wengi laku nono ya. Orang hafal tapi kan tahu obat hati kan, tombo hati tahu kan, tapi kan nggak dimakan kan obatnya, nggak diamalkan. Ya, ya. Orang tahu obatnya tapi nggak diamalkan, ya nggak sembuh hatinya, sakit terus hatinya, nggak sadar lagi ya, sakit. Ya udah sakit hatinya, udah parah, mungkin udah diinfus itu ya, udah ya udah akut mungkin ya, tapi nggak diobati juga dengan tombo hati yang sudah hafal dia sejak kecil. Ya, wa qiyamul lail, salat malam, wa tadarru' inda sahar. Nah ini mungkin yang agak beda di sini. Kalau tadarru' ini lebih kepada doa yang penuh ya menghinakan diri dengan menghadirkan kebutuhan kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, itu tadarru'. Dia lebih dari sekedar doa. Doanya itu doa dan bersimpuh kepada Allah, menghinakan diri, menghadirkan kebutuhan dia, fakirnya dia kepada Allah. Dan begitulah kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian wahai manusia itu fakir kepada Allah. Mau kayaknya kayak apa, itu fakir kepada Allah. Ini tadarru' inda sahar, ketika di waktu sahur. Ya, di waktu sahur ini ya bukan cuman untuk makan sahur. Waktu sahur itu waktu malam ya, sebelum subuh. Jadi sepertiga malam akhir itu sampai sebelum subuh ya. Itu waktunya. Jadi nggak bisa dibilang antum sahur kalau antum apa? Ya ini apa yang biasanya itu? Apa yang namanya? Makan lagi habis tarawih itu, makan lagi. Habis tarawih makan lagi. Mentong. Itu bukan sahur itu. Karena itu bukan waktu sahur. Jadi kalau antum niat ini sekalian sahur, nggak bisa. Ya, sahur itu ya dari sepertiga malam itu sampai subuh gitu. Ya, itu baru namanya sahur. Tapi yang Nabi ajarkan dekat dengan azan. Yang dekat dengan azan kira-kira 50 ayat, dalam riwayat lain 60 ayat. Itu Nabi sahurnya. Jadi yang lebih dekat dengan subuh itu adalah sunnah Nabi SAW. Ya, itu waktu sahur bukan cuma untuk sahur. Karena Allah mengatakan tentang orang-orang yang ini ahli surga nanti. Ahli surga itu diantara sifatnya ketika mereka dahulu di dunia, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kita masuk surga enggak, Pak? Kalau Allah sudah sebutkan sifat-sifat penghuni surga, wabil asharihum yastaghfirun. Makanya zikir yang afdal di waktu sahur itu kita istighfar. Ya, zikir pagi petang kan ada kan, istighfar. Itu yang terbaik dilakukan ketika waktu sahur. Allah sebutkan sifat orang bertakwa itu. Ya, mereka dahulu
di dunia orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik dalam ibadah dia kepada Allah dan baik kepada makhluk, baik kepada orang tua, ihsan, muhsinin ya. Kemudian diantaranya apa sifatnya? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka istighfar, minta ampun ya. Dan di waktu itulah ya, masuk sepertiga malam itu yang afdol, paling afdolnya sholat malam ya. Tadi kan qiyamul lail kan, maka qiyamul lail yang afdol di sepertiga malam akhir kalau dia mampu. Kemudian tadarru' ya, berdoa dan berzikir. Kan kalau di Tombo Ati kaping 5 ya, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe gitu kan. Nah itu kan zikir malam yang lama. Nah itu yang afdolnya di waktu sahur. Kalau di sini bukan zikirnya disebutkan, tapi apa? Doa ya. Itu beda dikit. Tadarru' inda sahur. Kemudian yang kelima, wa mujalatus shalihin. Duduk berkumpul bersama orang-orang saleh. Orang soleh nggak ada di kafe-kafe, di bar-bar nggak ada. Kalau kafenya ya bukan itu ya, kafe sekedar tempat ngopi ada. Ya kadang masih boleh kan. Tapi di mana orang-orang soleh? Di mana orang soleh ketemu kumpulnya di mana? Ya di masjid, ya di pengajian. Ya itulah tempat berkumpulnya. Makanya apa? Cara kita nih mengamalkan yang kelima, kalau ini bisa nih kan? Bisa lebih mudah ini ya. Datang ke kajian. Kita ngelihat teman kita, ya kan, itu terbawa, ya. Sampai, ya, di antara orang soleh itu, ya, mereka ngelihat aja, ngelihat kepada orang soleh itu, diambil pelajaran, ya. Kadang-kadang kita ngelihat orang soleh, ibadah itu khusyuk, kita ke bawah, kita pengen khusyuk kayak dia, gitu kan? Wah dia masya Allah, ya, kadang kelihatan lagi doa, kita pengen juga doa, kan jadi ke bawah. Ya, tapi kalau kita kumpulnya bersama orang-orang lalai, apalagi orang nggak sholat, kita ke bawah. Ya, dan Allah murka itu. Kalau kita duduknya itu tidak ngajak, tidak mengingkari, malah kita asyik makan bareng, oh Allah murka itu. Itu diantara sebab tidak dikabulkannya doa. Ketika orang tuh akrab sama orang yang ahli maksiat, makan bareng nyaman, kayaknya nggak ada hal yang diingkari gitu ya. Nah itu jadi sebab doanya nggak dikabulkan. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Kalau dalam versi Yahya bin Mu'ad itu bedanya sedikit, hanya dalam lafaz qiraatul Quran bit tafakkur, sama dengan tadabbur. Ya, yang lainnya sama dengan Ibrahim Al-Khawas ini. Ya, dan ini tadi mirip dengan Tombo Ati, maknanya tidak jauh. Ya, obat hati. Ya. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Ya, kita terus koreksi diri kita, hati kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari akhirat, hari kiamat, ya, tidak bermanfaat ya harta dan anak. Harta-harta kita, anak-anak kita tidak bermanfaat ya, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka perhatian kita kepada hati ini ya sangat penting sekali. Ya, mungkin kita pakai baju yang bersih, baju yang rapi, ya. Ternyata hati kita itu kotor sekali. Ya, kalau bau mungkin bau busuk sekali. Ya, makanya perlu kita obati. Ya, kalau dalam nasihat para ulama, kalau tombo hati itu diantara obat, ya. Bukan hanya itu gitu ya. Itu disebutkan 5 itu diantaranya, karena para ulama lainnya nyebutkan tambahan-tambahannya, yang lain ini, yang lain itu, ya. Karena diantara yang terpenting dari obat hati itu, ya, yang pertama yaitu doa. Ya, kalau di situ disebutkan tadarru tadi, ya, itu doa. Jadi kita langkah kita itu kita doa kepada Allah, ya, untuk bersihkan hati kita. Doa yang Nabi ajarkan
Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Ya. Kalau kita dapati jiwa kita nggak bertakwa, sering maksiat, kenapa kita nggak doa minta takwa kepada Allah SWT? Ya, kita doa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan dia ya Allah, Engkau lah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau lah walinya yang memiliki hati ini. Ya, kata Nabi SAW, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam sahihnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu ada di antara dua jari-jari Ar-Rahman. Nah, kita nggak boleh nyamakan Allah dengan makhluk ya. Allah, Nabi sebutkan jari, tapi kita nggak boleh menyamakan dengan makhluk. Allah maha suci dari persamaan dengan makhluk. Ya, makanya anak simpen tangan anak, ya, nanti ke bawah. Ya, kalau di antara nasihat saya semin nggak boleh lagi jelasin seperti itu tangannya ikutan. Ya. Sesungguhnya hati anak Adam di antara dua jari. Nanti orang mikir jari begini, gitu. Ya, simpen di sini. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu ada di antara dua jari, dia dari jari-jari Ar-Rahman. Dia membolak-balikan bagaimana dia menghendakinya. Jadi yang memiliki hati kita Allah Subhanahu wa taala. Maka anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Tahu ini haram, tapi dikerjakan itu enggak manfaat ilmunya. Itu ilmu yang enggak manfaat itu. Tahu ini haram, tahu ini dosa, tapi dikerjakan, itu ilmu dia. Dia mengilmui itu bahwa itu haram. Itu ilmu yang enggak manfaat. Maka Nabi ya, kalau habis subuh apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di tempat lain berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Kemudian apa? Wa min da'watin la yustajabulha, dan dari doa yang tidak diijabah. Kalau di akhirnya tombol hati gimana? Nah, salah sawijine sopo biso anglakoni gitu kan. Insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Salah satu saja, siapa yang bisa melakoni, mengerjakan, ya, insya Allah. Anda ketawain Anda bahasa Jawanya, Anda bukan orang Jawa, jadi maklum. Ngijabahi, Allah ngabulkan, insya Allah Allah ngabulkan. Ya, tapi kedua di sini salah satunya yang bisa melakoni. Ya, semoga apa? Allah mengobati hatinya, Allah menyembuhkan penyakitnya itu. Ya, baca Quran dengan maknanya, sholat malam dia kerjakan, kemudian apa? Berkumpul dengan orang saleh, kemudian ya kosongnya perut, ya, berpuasa atau tidak terlalu kenyang, ya, atau bahkan tidak kenyang gitu ya. Kemudian zikir malam hari, ya. Ini kalau bisa dia salah satunya kerjakan, semoga Allah menyembuhkan itu. Kalau kata Sunan Bonang, ya, semoga Allah bisa menyembuhkan itu. Allah ngijabah, ya Allah kabulkan. Ya. Ini Nabi doa tadi, wa midawatin la yustajabul. Pertama itu doa. Jadi di antara obat hati itu doa. Ya. Yang kedua yaitu baca Quran. Ya. Coba ana minta baca Qurannya dicek lagi. Ya, baca Qurannya loh, bukan bacaannya. Kalau bacaannya belajar tajwid, tahsin. Sekarang baca Qurannya dulu. Baca enggak Quran itu? Jangan kita sudah patok baca Quran itu bulan Ramadan, jadwal rutin tahunan bulan Ramadan baca Quran. Dan tiap hari ngapain? Ya, kalau baca Facebook ada waktunya, baca WhatsApp banyak grupnya lagi. Waduh, ini ujian di zaman sekarang ini. Ya, banyak aplikasi, dan per aplikasinya itu banyak ininya yang menyibukkan. Ya, ini juga diantara penyakit hati. Ya, di antara musibah itu dijadikan kesibukannya itu dalam hal yang melalaikan.
Antum merasa rugi nggak ketika lalai waktunya, sibuk baca sampai sejam nggak kerasa? Apa yang didapetin di situ? Ada manfaatnya, ada, mesti ada. Ya, khomer aja ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Coba khomer aja Allah bilang apa? Ya, ada manfaat, bukan cuma satu. Khomer itu Allah bilang. Ya, tapi apa kita mengambil manfaat dari khomer? Haram, nggak boleh, gitu ya. Artinya apa? Kita harus selektif. Kita harus lihat ada waktunya kita sesuai kebutuhan, ya. Tapi jangan sampai kita berlebihan. Ini fudul, termasuk fudul, ya, berlebih-lebihan. Artinya melampaui kebutuhan itu diantara apa? Yang merusak hati, ya. Ya, diantara ya yang berlebihan. Apa kata Fudail ibn Iyad rahimahullah? Khoslatani tuqasyanil qalba. Dua perangai yang membuat hati itu keras. Kathratul kalam, banyak bicara. Nah, sekarang banyak bicaranya kadang ditulis gitu kan. Ini juga ya hukumnya ya hukum berbicara. Ya. Komentar. Wah, kalau tiap status dikomentari gimana waktunya itu? Iya kan? Komentar nggak manfaat. Bahkan ada yang haram deh komentarnya. Bahkan apa? Kadang-kadang dia mencacati kehormatan saudaranya, atau bahkan bohong, dusta atas nama orang lain, atau ikut gibah, ya, mengadu domba, atau bahkan mengolok-olok agama terkadang. Ya, itu bisa mengkufur, bisa membuat kafir seorang, mengolok-olok agama. Ya, banyak ya bentuk-bentuk komentar yang tidak manfaat, ya. Kemudian kasratul akli, banyak makan. Jadi sifat yang berlebihan itu ya, itu ya akan merusak hati, mengeraskan hati. Ya. Jadi kita koreksi, inilah obat hati yang disebutkan ya di antaranya. Ya, tinggal bagaimana kita melihat kondisi hati kita itu sakit dan kita mengamalkan obatnya ini. Ya, sesekali antum baca ini. Kalau antum nggak bisa baca Arab yang tadi Ibrahim Al-Khawas atau Yahya bin Mu'ad, nggak apa-apa. Tumbuh hati ini maknanya sama. Sesekali antum baca. Tumbuh hati iku limo perkarane. Tapi bukan sampai nadanya aja antum akhirnya tidur gitu kan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya itu sambil koreksi. Ya, kaping pisan moco Quran sak maknane, baca Quran dengan maknanya. Tapi cuma dibaca doang, nggak dibaca Qurannya ya nggak masuk ini, nggak jadi obat itu. Ya, kaping pindo sholat mengilakur. Malam ini coba dibuktikan, coba malam ini. Yang kita sholatnya masih bolong-bolong, sholat malamnya ya, bukan sholat fardunya. Sholat fardu nggak ada ampun itu, maksudnya nggak ada toleransi di situ. Tidak mendapat jaminan ampunan, itu hadisnya. Ya, tidak ada janji bagi Allah untuk mengampuni dia, orang yang nggak jaga sholat 5 waktunya. Ya, ini makanya jadi dalil jumhur ulama, orang yang nggak sholat itu tidak sampai kafir. Karena ada hadis, barang siapa yang tidak menjaga 5 sholat ini, tidak ada janji, laisa tidak ada bagi Allah itu ahdun, tidak ada janji bagi Allah untuk mengampuni dia. Allah nggak janji. Coba. Jadi nggak boleh kita dengan ringan. Sholat saya masih bolong-bolong. Ya, itu nggak ada toleransi di situ. Sholat harus sholat. Ya, yang jadi bolong-bolong itu apa? Sholat malam. Nah, itu masih mending itu. Sholat malam anak bolong-bolong. Nah, itu obati. Ya, malam ini coba. Sholat malamnya. Abu Bakar As-Siddiq sholat malamnya sebelum tidur. Antum kan berangan-angan terus sholatnya sepertiga malam terakhir itu yang afdol, Ustaz. Iya benar. Tapi nggak pernah sholat malam. Tidur terus, kesiangan terus, Ustaz. Ya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu lebih mulia dari kita apa enggak? Lebih mulia, paling mulianya manusia setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sholat malamnya sebelum tidur. Kenapa? Karena beliau khawatir nggak bisa bangun malam. Kalau Umar dia yakin bangun, maka sholatnya habis. Ya. Jadi kita lihat dari kita. Kaping telu, wong kang soleh kumpulono, ayo kumpul ngaji, ayo ngaji. Jangan kalau makan rame, kalau ngajinya sepi. Ya nah bukan ini ya, tetap rame nggak apa-apa. Itu kan beda ini ya, undangan ya, beda undangan.
tapi ngajinya rame, walaupun nggak ada makanannya. Kalau nggak ada beseknya, nggak rame gimana? Itu nyari besek apa nyari ilmu, ya kan? Kalau ngaji karena ada beseknya rame, besek, berarti nyari beseknya. Ya. Nah, ya kemudian kaping papat kudu weteng ingkang luwe, ini semampunya ya, kita tidak terlalu kenyang lah, ya kan? Hobi makannya siapa nih? Ya mungkin dijaga itu ya. Kemudian kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, yang khususnya ketika mau sahur, ya doa kepada Allah, istighfar, termasuk sifat ahli surga. Mungkin sampai di sini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan hati-hati kita yang sakit. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, melembutkan hati-hati kita. Kita bisa mengamalkan tumbuh hati yang dinasihatkan oleh Sunan Bonang atau para ulama lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.